sampai jumpa kembali di channel saya Ibnul Hashimi. Kali ini saya ngevlog dari arah Surabaya, pada posisi sampai di Kragan, tepatnya di Pandangan guys. Saya akan melewati jalur alternatif, tidak lewat jalur Pantura, tapi saya akan melewati jalur alternatif lewat selatan, yaitu tepatnya di pertigaan Pandangan Bangjo belok kiri guys. Ya sebentar lagi, kisaran setengah menit lagi ini akan melintasi Bangjo Pandangan. Sebab apabila terjadi kemacetan, sangat sering sekali jalur Pantura terjadi kemacetan, maka Anda bisa melewati jalur alternatif guys. Nah, ini tampak di depan saya adalah traffic light Bangjo pertigaan Pandangan guys. Di sinilah kita ambil posisi belok ke kiri, nanti akan melewati daerah Gandri, ya betul ya, Gandri, kemudian sampai di Sedan, belok kiri guys ya, belok kiri. Inilah jalur alternatif untuk Pantura apabila terjadi kemacetan. Jadi sekali lagi, dari pertigaan Pandangan Bangjo belok ke kiri guys. Jalannya cukup licin, halus guys. Ya, ini sambil menikmati pemandangan. Kalau pada Pantura melewati pemandangan pantai guys, tapi kalau melewati jalur selatan ini Pandangan melewati pemandangan persawahan, perkampungan guys. Cukup lumayan agak lengang, dengan kecepatan 70 km per jam bisa ditempuh untuk kendaraan berat. Biasanya yang melewati jalur alternatif ini adalah bis, kendaraan bis umum guys, dari arah Surabaya ke Semarang. Apabila terjadi kemacetan jalur Pantura, dia akan belok kiri lewat Pandangan, kemudian nyampe ke Gandri sampai ke Sedan. Ini juga bisa ambil jalur sebelumnya, yaitu dari pasar Kragan, yaitu di tempatnya di pertigaan Toko Baru, tepatnya Masjid Al-Islah Kragan, belok ke kiri. Namun saya mengambil alternatif yang lebih luas, yaitu mengambil jalur yang dari pertigaan Pandangan guys. Ya, ini saya sudah sampai di Parengan guys, ini desa Parengan, ada penarikan masjid. Jalannya cukup lumayan lebar, sebagian ada yang cor, sebagian ada yang aspal guys. Jalur yang perlu diwaspadai apabila melintasi jalur alternatif, yaitu kendaraan bermotor guys, banyak sekali, padat sekali. Oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Masih melintasi jalur alternatif lewat selatan dari pertigaan Pandangan guys. Ini jalannya cukup halus, lumayan halus untuk kendaraan bis umum jurusan Surabaya Semarang. Apabila terjadi kemacetan di jalur Pantura karena mungkin disebabkan oleh laka lantas atau hal-hal lain, maka satu-satunya jalan alternatif yang paling banyak dilewati adalah jalur pertigaan Bangjo Pandangan ke selatan yang kami lintasi ini guys. Oke, masih ya, ini saya melintasi plat A Bijak Innova. Ini di sini ada pom AKR di sebelah kiri saya. Masih melintasi, sebentar lagi nanti akan memasuki desa Terapoh guys.
Oke guys, selamat berjumpa di channel kami Ibnu Lasimi. Jangan lupa untuk subscribe. Kita ketahui bahwa subscribe gratis guys. Nah, untuk mengetahui perkembangan dari channel Ibnu Lasimi, kali ini saya mereview jalur alternatif untuk melintasi menuju jalur Semarang lewat selatan dari pertigaan Pandangan guys ya. Jalannya cukup lengang. Ini saya pacu kendaraan yaitu 70 km per jam guys. Nah ini saya berpapasan dengan kendaraan besar dump truk memuatan batu keras guys. Jalur alternatif lewat selatan dari pertigaan Bangjo Pandangan guys. Ini memang jalannya cukup luas dan nyaman untuk dipacu dengan kecepatan 70 sampai 80 km per jam. Jadi namun apabila dihitung selisih jarak, yaitu memang lebih agak jauh, selisih kisaran 4 km guys. Namun apabila terjadi kemacetan di jalur Pantura, biasanya itu disebabkan oleh laka lantas, maka satu-satunya ada salah satu di antara dua alternatif untuk jalan alternatif, yaitu lewat Bangjo Pandangan ke selatan atau di depan Masjid Al-Iqra Keragan juga belok ke selatan, belok kiri kalau dari arah Surabaya guys. Nah, ini saya mengambil jalur yang dari pertigaan Pandangan. Saya sudah melintasi daerah Gandri guys. Nah ini jalannya cukup luas, jalan cor, tidak berlubang guys. Jadi untuk penumpang bis jurusan Surabaya Semarang atau rombongan bis biasanya bis malam, apabila terjadi kemacetan maka bapak sopir tidak ambil resiko untuk terjadinya kemacetan yang memakan waktu lama, maka dia mengambil jalan alternatif ini guys. Ini saya sudah memasuki wilayah Gandri guys ya, Gandri guys ya, masih di jalur alternatif. Perjalanan dari pertigaan Bangjo Pandangan sampai Sedan ini kurang lebih kisaran 6 sampai 7 km guys, dengan jarak tempuh ya kisaran kalau jalan posisi pelan ya antara 20 sampai 30 menit. Jadi yang penting lancar, dan harus ini saya lalui kurang lebih pukul 14:50 guys, jadi jalannya agak lengang. Yang perlu diketahui, pemakai jalan alternatif Pandangan ke selatan dari pertigaan Bangjo itu adalah pengendara sepeda motor guys, pengendaraan bermotor, karena ini wilayah pemukiman penduduk yang berada di sekitar jalur ini banyak sekali pengguna sepeda motor, maka perlu kiranya untuk diwaspadai. Tetap dalam kewaspadaan tingkat tinggi dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan keselamatan guys. Masih melaju di kilometer 4 jalur alternatif Pandangan ke selatan, Bangjo Pandangan ke selatan guys. Kurang lebih kisaran 10 menit lagi akan sampai di Sedan. Untuk selanjutnya nanti yaitu belok ke kanan guys, yaitu menuju jalan Pamotan Lasem guys, memasuki Sedan guys bentar lagi guys. Masih melintasi di jalur alternatif kilometer 6 dari pertigaan Bangjo Pandangan Keragan menuju ke selatan guys ya. Oke ya, ini
banyak melintas truk-truk dam untuk muat material batu keras yang akan dikirimkan ataupun pasir kuarsa menuju ke depo penimbunan kuarsa di sekitar pelabuhan, guys. Ini sedikit ada agak kurang lebih kisaran 50 meter saya akan belok ke kanan menuju jalur Lasem Pamotan, yaitu dengan ciri-ciri ada traffic light atau bangjo, guys. Ini bangjo, ini namanya bangjo sedan, guys. Sebelah bangjo ada masjid. Untuk pengguna alternatif langsung belok ke kanan, yaitu jalan menuju Jalan Pamotan Lasem, guys. Cukup diwaspadai karena bangjo berada di posisi pedesaan ini banyak pengguna jalan yang kurang mentaati, maka bagi para pengguna jalur alternatif perlu waspada. Sekali lagi sebagaimana saya sampaikan tadi, yang paling banyak adalah pengguna kendaraan bermotor, guys. Nah, ini jalannya cukup sedikit berliku, guys, maka perlu kewaspadaan tinggi ya. Ini sudah menuju ke arah barat, tepatnya ini di Sedan, guys. Saya sudah sampai di Madrasah Salafiyah Bakatusikian, guys, yaitu dari Mbah Kiai Haji Mubar, guys. Saya truk dam muatan material ini melaju dengan kecepatan yang cukup diwaspadai, guys. Oleh karena itu bagi pengguna jalur alternatif perlu kewaspadaan, tapi tidak apa-apa, guys, karena memang jika dibandingkan dengan Pantura, setelah sampai sejak ini, guys, maka kita melintasi jalur yang belok ke kiri. Seperti ini adalah jalur satu arah, guys, yang dari arah timur kita belok ke kiri. Setelah itu nanti kita belok lagi ke kanan, tepatnya yaitu yang berada di Polsek Sedan, guys. Ya, ini setelah ini kita belok ke kiri. Ini namanya Desa Karas, Kecamatan Sedan, guys. 20 meter saya akan belok ke kiri menuju arah Pamotan, kemudian Lasem, guys. Ya, ini adalah jalan provinsi, termasuk jalan provinsi, guys. Ya, ini kita sampai di Sedan. Di sebelah kiri saya adalah pompa bensin Karas, guys. Orang Karas menyebut pom Karas, guys. Ya. Di jalur ini kita bisa memacu kendaraan kita dengan kecepatan 70 sampai 80 km per jam, ya. Oke, masih di lintasan dari Sedan menuju Pamotan. Ini tepatnya sampai di Bedok. Jalur lalu lintas sedikit agak lengang, guys. Indah melintas hutan jati, guys. Sini kendaraan berat melintas jalan liar. Kewaspadaan tingkat tinggi, guys, karena memang saat ini adalah di mana kendaraan berat melintas untuk bongkar muatan di pabrik pemecah batu, guys. Nah, kita sudah memasuki di wilayah Pamotan, guys, tepatnya di Pasar Dewan. Sebelah kiri
adalah pasar Hewan Pamotan, guys. Ya, agak maklum sedikit ini jalannya habis hujan, guys, basah dan sedikit berlubang. Namun tadi yang sebelah timur sudah ada proses perawatan penanggalan jalan yang mungkin tidak lama lagi sampai pada jalur ini, guys. Hai guys, kita sudah sampai di Pamotan, tepatnya di depan Masjid Pamotan, Masjid Besar Pamotan, guys. Kita akan menuju ke Lasem, jadi kita ambil jalur belok kanan. Setelah itu kita lurus, bangjo lurus, jangan belok ke kiri karena kita akan melewati jalur Lasem. Inilah guys, jalur alternatif apabila mengalami kemacetan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.